Tepat saat video ini direkam, film tersebut sudah mencapai angka lebih dari 2 juta penonton per hari ini. Saya menonton film tersebut di hari pertama penayangan dan di jam pertama film tersebut ditayangkan di bioskop kota ini, Raja Wali Cinema Purwokerto. Dalam sekali menonton, film tersebut bercerita tentang tokoh protagonis Sore yang melakukan perjalanan waktu menuju ke masa lalu menemui suaminya, Jonathan, bahkan saat mereka belum saling mengenal. Motifnya adalah mengubah hidup Jonathan karena di masa depan setelah menikah, beberapa tahun setelah menikah, diceritakan bahwa Jonathan meninggal karena serangan jantung. Proses perjalanan waktu tersebut membuat Sore berhadapan dengan limitasi hukum temporal dan kronotop dalam semesta film. Oleh karena itu, Sore menjadi tokoh yang terjebak dalam repetisi dan simpai kausal deterministik sampai akhirnya Sore lenyap terbuang dalam waktu. Lapisan pertama yang layak untuk dibahas dalam film ini tentu saja cara bertuturnya. Struktur naratif dalam Sore Istri dari Masa Depan ini selaras dengan kajian Working Path naratif. Alan Cameron dalam bukunya Modular Narrative in Contemporary Cinema dalam satu bab menyebutkan bahwa metode ini memungkinkan spektator untuk berpikir tentang alternatif semesta dan rentetan kejadian yang mengikutinya dalam layer diegesis atau semesta dalam film. Hal ini yang membuat penonton mengingat kembali iterasi naratif sebelumnya, kemudian mengamati perubahan yang terjadi pada iterasi naratif sesudahnya. Metode ini mengangkat isu dalam diegesis, menunjukkan kepada kita karakter yang secara sadar mengalami percabangan naratif. Dalam konteks ini adalah Sore sebagai protagonis. Selanjutnya adalah penciptaan limitasi, juga sebagai momentum terjadinya perjalanan waktu dan penciptaan simpai kausal yang terjadi di dalam film. Mungkin hal ini yang menjadi alasan kenapa scene di Arctic menjadi esensial, substansinya berada di dalam film, selain visualnya yang memukau. Fenomena ini ditandai dengan aurora yang berwarna merah, kemudian kesadaran tokoh terhadap sebuah berita yang menyiarkan tentang adanya badai matahari dalam sebuah fragmen yang tidak terlalu jauh. Tidak hanya sekedar menjadi penanda limitasi di mana Sore bisa melakukan jelajah waktu, tapi fenomena tersebut juga menjadi tonggak krusial, penanda plot modular dalam film tersebut tercipta. Aurora tersebut bergerak dari Arktik sampai ke Kroasia, di mana titik-titik tersebut menjadi penanda atau batas di mana Sore bisa melakukan penjelajahan waktu di dalam semesta film. Selain itu, limitasi lain yang diciptakan dalam semesta film ini adalah dari dialog yang diucapkan oleh vokalisator, yaitu Sore. Ketika Sore setiap kali ingin mengucapkan dialog tentang kematian Jonathan beberapa tahun kemudian, dia akan mengalami mimisan, kemudian dia kembali bangun lagi di titik awal ia melakukan penjelajahan waktu, yaitu di samping Jonathan waktu terbangun dari tidurnya. Repetisi tersebut terjadi berkali-kali, menciptakan lompatan dan probabilitas realita yang baru. Limitasi dan segala skema yang dibentuk dalam film membuat Sore berada pada kebingungan atau aporia deterministik. Sore sebagai entitas fiksi dalam semesta diegetisnya berada pada situasi tercekik dalam putaran waktu. Elena Gomel dalam bukunya yang berjudul Postmodern Science Fiction and Temporal Imagination menyebutkan keadaan ini sebagai paradok determinisme dan menggambarkannya dengan simbol ular Ouroboros. Lebih jauh lagi pada tahap ideologis dan juga refleksinya terhadap kesadaran manusia akan dimensi waktu, Sore berada pada tahap ironi metaksis atopik. Sebuah istilah yang menegaskan bahwa atemporalitas dan perpindahan mungkin terjadi meskipun hal tersebut mustahil. Sebuah jurnal yang berjudul Notes of Metamodernism menyebutkan refleksi manusia atas kesadaran waktu dalam pendekatan metaksis atopik tersebut penuh dengan ambivalensi. Ambivalensi atas segala sesuatu yang mungkin sudah terlihat batas dan tepinya, tetapi manusia memiliki ambisi dengan penuh untuk melewatinya. Dalam konteks Sore, perjalanan waktu dan segala usahanya pada garis tertentu sebenarnya tidak akan mengubah apapun. Masa kini, masa depan, ataupun masa lalunya sudah termaterialisasi dan akan terulang secara kontinu, atau kita bisa sebut dengan istilah mengejar cakrawala yang selamanya surut. Lupakan segala omong kosong saya barusan. Saya pikir Yandy Lawrence paham betul dengan permainan seperti ini. Tercatat dari permainannya menggunakan metafiksi di jatuh cinta seperti di film-film
menandakan bahwa ia adalah sutradara yang sangat paham dan memiliki cara bertutur yang unik melalui sinema. Sama halnya dengan Sore, Istri dari Masa Depan, dan segala batas surreal yang sengaja ia tabrak. Dan bagaimana ironi tersebut, bahkan romansa yang digambarkan begitu megah dan juga dramatis. Aspek sinematografi dan sonor yang digunakan menurut saya juga tidak ada yang terbuang dengan percuma. Pemilihan lagu terbuang dalam waktu milik Bara Suara juga sama krusialnya dengan isu dan topik yang diangkat dalam film ini. Film ini layak untuk ditonton dan dibicarakan kembali dari spektrum yang lebih luas, dari berbagai perspektif ataupun medium resepsi penonton yang lain. Itulah review saya terhadap film Kimi no Na wa.